Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, saya Dimas Lugia Hardianto. Saya adalah asisten dari Praktikum Sistem Pembangkit dan Energi Terbarukan. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai sistem panel surya dengan tipe off-grid. Off-grid di sini maksudnya kita tidak terkoneksi dengan kelistrikan PLN. Ya, jadi ini murni kelistrikannya tanpa campur tangan grid atau dari PLN gitu. Nah, secara sederhana sistem pembangkit listrik tenaga surya ya atau PLTS itu rancangannya seperti ini. Kita menggunakan panel surya, kemudian sumber energinya itu adalah DC ya, jadi ada plus dan min, kemudian dikontrol oleh solar charge controller, masuk ke SCC ya namanya, SCC. Kemudian SCC mengecas ke baterai untuk penyimpanannya. Nah, SCC juga selain bisa ngecas ke baterai, itu juga bisa outputkan beban DC-nya ke inverter. Nah, inverter ini fungsinya untuk membangkitkan listrik AC. Kan dari SCC ini masih DC. Nah, ini diubah oleh inverter menjadi listrik AC. Nah, pembebanannya sudah sama seperti alat-alat kelistrikan rumahan kita, yaitu dengan AC 220 volt, sama seperti PLN. Tinggal rating inverternya berapa. Semua ini, peralatan ini ya, ini mempertimbangkan rating sistemnya. Yang panel surya kita harus mengetahui berapa watt peaknya. Watt peak itu ya wattnya ya, berapa watt hasil daya yang dihasilkan solar panel atau panel surya. Kemudian SCC nya berapa, baterainya berapa kapasitasnya, kemudian inverter, kemudian ada bebannya. Nah, untuk praktikum kali ini kita akan mempertimbangkan merancang sistem PLTS off grid dengan mempertimbangkan beban yang ada di rumah kita gitu. Nanti teman-teman mencoba sendiri-sendiri dengan beban yang variatif dan tidak sama, sehingga nanti rancangannya akan berbeda gitu. Jadi langsung saja saya tunjukkan perhitungannya. Nah, ini untuk perhitungan kebutuhan pembangkit listrik tenaga surya ya, kita menggunakan skala rumahan atau residensial dengan tipe off grid gitu. Nah, untuk menentukan komponen ya yang akan kita gunakan nantinya dalam sistem kelistrikan PLTS, kita harus menentukan daya rumah ya, daya rumah yang akan kita pasang PLTS off grid tanpa ada campur tangan PLN gitu. Nah, misalkan saja saya punya beberapa beban, ada 8 beban ini ya. Ini yang ada di rumah ya. Anggap saja seperti itu. Dayanya dengan rating sekian, jumlahnya sekian ya. Kemudian durasi pengoperasiannya itu saya berikan dalam jam. Jadi ini 4 jam, 10 jam dan lain sebagainya. Kemudian konsumsi dayanya itu diperoleh dari kita mengalihkan daya dikali unitnya berapa. Kalau misalkan lampu ya lebih dari 1 itu dikalikan banyak unitnya. Kemudian durasi pengoperasiannya berapa jam, kita akan menemukan dayanya. Nah, daya dari tiap peralatan ini saya akan jumlah ya. Jadi total konsumsi energi perharinya
atau watt hour per day itu 4188 watt hour per day atau watt jam per hari gitu. Untuk satuannya saya akan menggunakan bahasa Inggris seperti ini ya teman-teman, supaya nanti mengetahui kita pensimulasiannya dengan menggunakan software itu juga pakai bahasa Inggris. Nah kemudian ini angka yang sudah saya jumlahkan ya tadi. Daya dalam per hari ini saya kalikan dalam waktu 1 tahun ya. Kalau 1 tahun itu ada 366 hari ya. Saya kalikan 4188 ini dengan 366 hari gitu, sehingga diperoleh hasil ini. Jadi berapa ini? 1.500.000 sekian watt hour per years atau tahun. Kemudian saya konversi ke kWh ya, tinggal dibagi 1000 saja teman-teman, karena dari watt ke kilo ya itu nilainya 1000, sehingga dibagi 1000 gitu. Kemudian di sini saya berikan perhitungan sederhana dan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan ya. Jadi saya pengen pakai panel surya ya dengan estimasi berapa watt untuk mensuplai beban total konsumsi energi per hari saya gitu. Nah ini ada satu cara, nanti saya tunjukkan cara yang lain juga. Estimasi daya panel surya itu saya peroleh dari ini. Kita harus menentukan harus menyediakan sumber solar panel yang lebih dari hasil total konsumsi energi harinya. Jadi ini ya harus lebih dari ini. Nah karena terjadi energi yang hilang disebabkan oleh debu, panas, controller, dan baterai yang terjadi aliran 2 arah, losses ya, kebanyakan ada lossesnya. Jadi kalau kita pakai 4000 pas ini ya, 4100 sekian ini, nanti yang kita peroleh dari panel suryanya itu malah kurang dari itu, sehingga tidak mensuplai beban gitu. Nah biasanya terjadi penurunan energi sebesar 40%. Artinya estimasi daya kita harus lebih besar sebesar total konsumsi energi per hari dibagi dengan 100% dikurangi 40%. Nanti satuannya watt. Ini satuannya watt kan. Nah, itu nilai amannya, ini rumusnya ya. Nilai aman untuk mencari berapa sih daya panel surya yang kita akan gunakan. Cara ini dengan pertimbangan susut energi sebesar 40% gitu ya. Nah, tapi nanti kita akan menggunakan cara yang berbeda. Bagaimana hasilnya nanti? Ini hanya salah satu cara. Jadi mengantisipasi bahwa biar tidak terjadi daya yang kurang disuplai gitu. Tapi ini tidak kita gunakan dalam perhitungan laporan nanti, hanya untuk sekedar tahu gitu. Baik, untuk selanjutnya menentukan komponen dalam pembuatan PLTS sesuai kebutuhan daya rumah. Tadi kan sudah dihitung ya dayanya berapa. Sekarang kita akan menentukan solar panelnya. Total daya panel surya. Nah ini dengan cara berbeda. Ini kan tadi estimasi 40% susut daya. Nah ini kita gunakan rumus ya. Jadi ini saya peroleh dari jurnal gitu. Nah bagaimana kita mengetahui daya yang kita gunakan untuk panel surya kita untuk mensuplai beban energi sebesar 4188 watt jam per hari. Nah nilai ini ya, ini kan total konsumsi energi per hari, itu dikalikan suplai panel surya 100%.
kemudian dikalikan faktor koreksi. Nah, saya jelaskan. 100% ini artinya kita menggunakan panel surya itu secara keseluruhan. Artinya kalau misal kita menggunakan PLTS dengan tipe on-grid atau yang berhubungan dengan PLN juga, nah ini persentasenya kita ubah 50%, karena satu disuplai untuk dari panel surya, satunya dari PLN. Nah, kalau ini kan kita keseluruhan sistemnya tanpa ada campur tangan PLN, maka kita gunakan sistem panel suryanya 100% gitu. Kemudian faktor koreksi. Faktor koreksi ini adalah ketetapan. Jadi untuk mengoreksi harus lebih tinggi ya dari nilai total konsumsi energi per hari. Ini sama seperti yang dibagi ini tadi ya. Ini cara aman untuk 40%. Kalau ini kan dia pakai faktor koreksi gitu. Nah, itu rumusnya. Jadi rumusnya untuk menentukan total daya panel surya ini dikali semua. Jadi total konsumsi dikali suplai panel surya kali faktor koreksi, dan hasilnya ini nih 5444. Jadi estimasi panel suryanya segini gitu. Ini sudah cukup aman menurut saya untuk mensuplai beban gitu. Nah, ini rumus menghitungnya ini ya. Kemudian suplai panel surya kita gunakan 100% karena kita menggunakan energi panel surya secara keseluruhan ya, off grid dari sistem. Kemudian rentang faktor koreksi nilainya 1,1 sampai 1,5. Ini saya gunakan tengah-tengahnya, tergantung nilai amannya berapa gitu. Saya pilih yang paling aman biar bisa lebih tinggi gitu. Kemudian kebutuhan daya panel surya. Nah, kebutuhan daya ini rumusnya, jadi setelah ini tadi ya, kita kebutuhan daya, total daya panel surya yang tadi udah kita hitung itu dibagi dengan PGF, panel generation factor. Nah, ini dibagi ini, hasilnya ini total kebutuhan daya panel surya, satuannya WP, watt peak gitu. Nah, pengertiannya apa? Ya udah, ini pengertiannya adalah pembanding ya antara total daya panel surya dibanding dengan PGF. Ini ketetapan 3,4, ini ketetapan gitu. Kemudian masuk jumlah panel surya ya yang akan dibutuhkan pada sistem. Nah, jadi total kebutuhan daya panel surya tadi ya itu kan sebesar ini 1600 WP. Nah, itu kita bagi ya, betul, kita bagi dengan rating panel surya yang akan kita pakai. Jadi teman-teman akan menentukan sendiri ya, panel surya yang ingin teman-teman pakai itu berapa WP. WP itu watt peak, artinya kapasitasnya itu berapa dalam satu ini ya, satu panel surya ini bisa berapa watt gitu. Kalau saya kan milihnya yang 100 watt. Kalau teman-teman mau yang versi yang berbeda, mau 200 watt, mau 300 watt peak, silakan. Rumusnya dibagi saja tuh. Nah, ini kan jumlah panel suryanya kan 16, sekian. Nah, panel surya kan tidak mungkin ya kalau misalkan jumlahnya desimal. Jadi untuk jumlah panel surya itu dibulatkan menjadi bilangan bulat gitu. Nah, jumlah panel surya itu kalau bisa teman-teman pasangnya itu genap ya, genap supaya ya setara saja. Kalau tidak ada genap ya sudah terpaksa ganjil, ada satu yang tidak berpasangan gitu. Seperti halnya lampu ya, instalasi listrik
residensial itu kalau bisa lampu yang jumlahnya lebih dari satu itu hasilnya jumlahnya genap biar estetis saja. Kalau ini mempertimbangkan ini sebetulnya pasangan saja, tapi kalau tidak ada ganjil tidak apa-apa. Kemudian total daya yang dibutuhkan panel surya. Nah ini berbeda ya dengan tadi. Total daya beban selama setahun ini saya peroleh dari nilai ini ya, setahun ya, dikali suplai dayanya dikali faktor koreksi, ini berbeda lagi. Nah total daya yang dibutuhkan panel surya itu sebesar 1992 sekian. Nah ini berbeda dengan yang tadi. Apa bedanya? Kita lihat saja kegunaannya di perhitungan berikutnya gitu. Kemudian masuk lagi ke total daya. Ini lebih ke selisih daya teman-teman. Selisih dayanya berapa? Total beban selama setahun ya, kita gunakan lagi dengan total daya yang dibutuhkan panel surya. Oh ini yang ini. Nah itu dikurangi ya, dikurangi. Artinya total beban selama setahun 1500 sekian dikurangi total kebutuhan daya panel surya. Yang ini perhitungan yang ini setelah diambil dari total beban selama setahun 1500 sekian. Nah ini kan nilainya lebih kecil dari ini. Nah kita buat nilai mutlak ya, kita buat nilai mutlak. Kalau saya rumusnya di Excel pakai ABS. ABS itu nilai real, nilai mutlak, nggak ada nilai minus, nggak ada gitu. Nah fungsinya total daya ini apa sih? Ini fungsinya untuk kita mengetahui biaya energi ya yang kita pakai untuk panel surya. Kita menggunakan asumsi PLN. Jadi kita sebetulnya kalau bayar ke PLN tuh bayar berapa sih kalau pakai PLTS gitu. Maksudnya kita compare lah ya. Kalau misalkan dayanya disuplai dari PLTS, kira-kira kalau tidak pakai PLTS itu berapa gitu. Nah saya menggunakan tarif dasar listrik PLN, jumlahnya ini 1444, ini subsidi 2020 gitu. Kemudian total daya ini ya selisihnya ya, yang saya bilang selisih tadi itu sebesar 459 sekian. Kemudian total daya panel surya 5444,4. Nah rumusnya itu dikali, tapi ini ya, ini hanya untuk perhitungan faktor ekonomi saja. Jadi perhitungan yang di atas ini hanya untuk kebutuhan faktor ekonomi. Ini hasilnya berapa miliar ini? 3 miliar ya, 3 miliar gitu. Nah intinya yang penting ya teman-teman tahu jumlah panel surya yang dibutuhkan itu berapa, yang cocok untuk beban segini ya, rumahan segini gitu. Nah sekarang kita masuk ke sistem penyimpanannya, kita masuk ke baterai gitu. Ini yang warna pink ini diinputkan sendiri, saya inputkan sendiri untuk mengetahui berapa nilai realnya, dan ini bukan hitung-hitungan gitu. Untuk baterai atau aki ya, baterai itu ya aki kita gunakan pada PLTS. Jadi untuk aki ya kita harus mengetahui karakteristik penyimpanannya itu bagaimana. Ada energi yang terbuang dikarenakan penggunaan inverter sekitar 5% ya pada aki ya, sehingga total kebutuhan baterai ya, energi baterai
yang akan kita gunakan itu total konsumsi energi dibagi 100% min 5%. Nah, jadi nilainya kebutuhan baterainya itu ini. Jadi kan total konsumsi energi per hari itu sudah kita hitung 4000 sekian. Nah, total kebutuhan energi baterai itu lebih besar, sama ya, panel surya itu juga lebih besar, baterai itu juga lebih besar dari daya yang mau disuplai. Caranya menggunakan perhitungan 5% ini gitu. Sekarang kita masuk baterai yang mau kita gunakan itu yang mana sih? Nah, untuk tegangan baterai ya, itu kita gunakan 12 volt pada sistem ini. Sebetulnya untuk sistem PLTS off grid itu ada yang 24 volt, ada yang 48 volt. Nah, terkait hal itu bedanya apa? Ya, beda ampernya. Kalau misalkan kita gunakan sistem 24 volt misal, berarti baterai 12 volt ini kita seri dengan 12 sehingga hasilnya 24. Nah, tapi arusnya juga akan bertambah karena dia terpasang secara seri, maka kabelnya yang kita gunakan juga penampangnya lebih besar daripada 12 volt, tapi sistemnya stabil. Kalau 12 mungkin banyak lossesnya gitu. Itu pertimbangannya. Nanti teman-teman bisa mempelajari itu, bisa dari sosial media atau dan lain sebagainya untuk pembahasan grup diskusi itu. Nah, kemudian arus baterainya itu 100 ampere yang akan kita gunakan, sehingga kapasitas dayanya tinggal dikalikan saja ya, jadi 12 kali 100 berapa watt baterainya. Nah, sekarang kita akan menghitung jumlah baterainya yang akan kita gunakan ya. Jadi perlu diketahui penggunaan kapasitas baterai yang ideal adalah 50% dari total kapasitas baterai itu sendiri. Jadi dengan kata lain, jumlah baterai yang harus kita siapkan harus 2 kali lebih banyak dari hasil yang sudah kita hitung gitu. Nah, rumusnya ya, jumlah baterai ini ya, ini kan terhitung 3,6 ini. Dari mana? Dari total kebutuhan energi baterai dalam satuan watt dibagi kapasitas daya baterai. Nah, jadi total kebutuhan energi baterai ini ya, yang sudah kita hitung tadi, itu dibagi dengan kapasitasnya. Ini hasilnya berapa? 3,6. Nah, jumlah nyatanya berapa? 4 baterai. Apakah 4 baterai cukup? Tidak, seperti yang dilihat tadi, kita harus menyiapkan 2 kali lebih banyak ya baterainya. Karena nanti kalau misalkan kita set ya pengecasan 50%. Jadi kalau sudah 50%, maka baterai itu akan dicas sehingga nanti membutuhkan 2 baterai kalau misalkan mau menggunakan 100% kapasitas dari 12 volt 100 Ah. Ah itu ampere hour, teman-teman. Jadi ibaratnya kalau teman-teman mau menyiapkan satu baterai ini dengan kapasitas maksimal seperti yang di nameplate, siapkan saja 2 kalinya gitu ya. Jadi kita dapat nilainya 8. Nah, untuk inverter ya, inverter ini untuk mengubah sistem DC ya dari SCC atau controllernya dari panel surya ke AC. Nah, perlu dilihat di sini kan daya total rumah per jam watt per hour itu nilainya sekian. Ini dari mana? Nilainya 1244 watt per jam. Nah, ini nilainya diperoleh dari
eh, pengalian ya, antara daya dikali unit semua, dan semuanya ditambah. Maksudnya gimana? Jadi kalau ini 27 dikali 1, 20 kali 4, 36 kali 2, dan seterusnya, dan semuanya ditambah, hasilnya ditambah. Ya, ini kita bisa lihat rumusnya saja biar nggak bingung. 1000 ya ini ya. Jadi kita lihat ini kolom D ya. Kolom D ini D12 dikalikan E12. Ini kali ini ditambah D13 kali E13. Ini kali ini dan seterusnya. Begitu cara menentukannya. Nah, dan pemilihan inverter ini juga harus mempertimbangkan bebannya. Terkadang kan juga ada lonjakan arus yang tinggi dikarenakan beban yang khusus ya, misalkan seperti kulkas itu pertama starting itu arus beban listriknya tinggi. Terkadang lampu itu sampai deep voltage, jadi kelihatan lampu itu ketika dibebani dengan kulkas, nah itu lampunya kelihatan kedap gitu. Jadi itu perlu dipertimbangkan. Intinya pemilihan inverter itu harus lebih besar dari daya total rumah per jamnya, seperti perhitungan ini gitu. Daya total per jam ya diperoleh dari kalkulasi daya beban yang dikalikan dengan jumlah beban, seperti yang saya bilang tadi. Dan ini pemilihan inverternya harus lebih ya. Inverter yang digunakan untuk instalasi PLTS dapat menyesuaikan yang ada di pasaran dengan memperhatikan kalkulasi daya total rumah per jam. Itu terserah mau merek apapun ya. Yang pasti teman-teman harus ketahui bahwa teman-teman harus menggunakan inverter yang berkualitas. Artinya bentuk gelombangnya ya harus sinus ya, sinusoida gitu. Jangan sampai nanti gelombangnya malah kotak, itu akan merusak alat-alat listrik rumahan. Nah, kemudian yang terakhir ada SCC atau Solar Charge Controller. SCC ini adalah controller ya, beda-beda ya. Ini berdasarkan rating belinya, ratingnya berapa ampere gitu. Nah, rating Solar Charge Controller itu saya ambil yang dayanya 100 WP. Ini sudah saya lihat di pasaran, jadi ini saya pilih saja. Nanti teman-teman bisa memilih yang lain yang ada di pasaran. Teman-teman bisa lihat Tokopedia atau Shopee atau marketplace yang lain gitu. Nah, ini apa yang harus dipertimbangkan dalam memilih SCC atau Solar Charge Controller. Nah, rating arusnya ya yang harus dilihat. Rating arus SCC itu ya diperoleh dari arus hubung singkat dikalikan jumlah nyata solar panel atau panel surya. Nah, arus hubung singkatnya gimana? Berapa? Nah, arus hubung singkat dari SCC ini adalah 6, dan jumlah panel suryanya tadi adalah 16. Ini ya 16. Maka nilainya adalah 6 dikali 16 gitu. Dan hasilnya itu adalah 96. Nah, caranya seperti itu. Harus mempertimbangkan arus hubung singkatnya gitu. SCC yang digunakan untuk instalasi PLTS dapat menyesuaikan yang ada di pasaran dengan memperhatikan hasil kalkulasi perhitungan rating arus SCC. Nah, ini kita pertimbangkan arus hubung singkatnya, ISC atau I short circuit gitu. Itu dari desain sederhana dari
panel surya. Kalau perhitungannya kurang jelas, kurang susah dipahami, ya teman-teman bisa menanyakan ke asisten kelasnya masing-masing ya. Nanti ini juga saya bagikan. Nah, sekarang saya akan mensimulasikan perhitungan ini ke aplikasi optimisasi. Kita menggunakan Homer Pro. Ya, ini adalah Homer Pro. Nah, ini adalah Homer Pro. Homer Pro ini apa? Homer Pro itu adalah aplikasi yang digunakan untuk optimisasi ya sistem yang akan kita rancang, kemudian kalkulasi perhitungan daya, kemudian perhitungan ekonomi, kemudian pemilihan komponen yang tepat yang direkomendasikan itu ada di sini. Ini tidak hanya digunakan untuk panel surya saja, tapi juga untuk sistem-sistem yang lain ya. Nah, saya akan tunjukkan dulu. Misal ini saya beri nama projectnya ya, Rukia Project, author Rukia Property, deskripsi of grid PV. PV itu adalah photovoltage atau panel surya, ini bahasa Inggris saja. Nah, kemudian ada ini ya, presentasi ini ya, discount rate, kemudian inflasi rate, annual capacity shortage. Nah, ini kalau ini ya, discount rate sama inflation rate itu tergantung di negara masing-masing ya. Ini adalah rating dari keuangan yang ada di negara ya, negara. Bisa dilihat di BI rate ya, Bank Indonesia rate itu berapa. Ini saya pakai defaultnya, pakai ini ya, nilai yang sudah saya peroleh. Ini nanti dikalkulasi sendiri gitu kalau untuk perhitungannya. Tapi kan kita hanya menggunakan perhitungan dayanya saja, jadi tidak perlu. Project lifetime 25 tahun ya. Kita akan simulasikan project ini untuk 25 tahun. Pertimbangannya seperti itu. Kemudian ini ada maps ya. Apa kegunaan dari maps ini? Ini untuk kita mengetahui intensitas kondisi lingkungan yang ada di project yang akan kita gunakan. Misalkan saja saya mau tahu radiasi matahari dari tempat yang saya akan gunakan untuk sistem. Ini saya gunakan UMS Surakarta, kampus tercinta. Nah, ini ada di daerah Mendungan, Pabelan, Kecamatan Surakarta. Nah, titiknya paling tidak seperti ini. Nah, sudah tahu, maka kita akan download sistem link data lingkungan di situ, di titik itu. Kita klik resource. Nah, ini ada untuk lingkungan ya, ada solar, ada ini untuk mataharinya, ini untuk anginnya, ini untuk temperaturnya. Saya download. Ini akan secara otomatis mendownload lingkungannya, itu datanya apa saja gitu. Sekarang saya akan menambahkan beban, add load. Nah, ini halaman dasar dari beban. Add load, create synthetic load from profile. Jadi kita gunakan non saja untuk listrik rumahan ya, residensial. Kalau ini kan Januari atau Juli untuk negara 4 musim ya. Jadi ada musim apa kan penggunaannya just beda ya. Jadi kita pakai non ini. Kita klik OK. Tampilannya seperti ini ya. Ini bebannya ya. Ini bebannya dalam satuan kilowatt.
Ini per jam teman-teman. Jadi kalau Homer itu dia sistemnya bebannya per jam, dan dia akan sama setiap harinya untuk setiap hari ya, kecuali weekend. Weekend itu ada lonjakan beban yang berbeda, yang lebih tinggi. Kalau weekdays itu dia disamakan ya, 0 sampai 23, ada 24 jam berpanjang. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu itu sama, kita gunakan default saja. Kemudian scaled annual average KWH per day itu kita ganti teman-teman, kita ganti dengan apa yang sudah kita hitung di sini. Nah ini kan total konsumsi energi per hari 4188, maka kalau diubah ke KWH per hari itu adalah 4188 gini, komanya, ada komanya. Nah ini otomatis ya. Nah sudah, bebannya sudah ditambahkan. Sekarang kita add power source. Jadi ini tabel ini untuk rekomendasi langkah selanjutnya dari Homer, kita itu harus apa, menambahkan apa yang kurang. Nah kita add power source. Maaf, ini generator ya, kita tidak menggunakan generator, jadi kita pilih power source yang lain. Kita pilih komponen, kita pakai PV ya. PV itu photovoltaic atau panel surya. Nah kita klik complete katalog. Nah kita cari panel surya yang akan kita gunakan itu ratingnya ya, kita kapasitas ya, kapasitasnya itu berapa kW. Nah kita lihat dulu, tadi berdasarkan rekomendasi total daya panel suryanya 5400, maka kita akan gunakan yang ratingnya tinggi, 8200, 8,2 ya kW kan satuannya. Nah, kita gunakan yang lebih tinggi ya, kalau ada yang lebih tinggi kan tadi 5000, ini kan sedangkan ini 4000. Nah kita pakai ini yang 8000. Nah tampilan dasarnya seperti ini. Nah ini kan ada kapasitas harganya. Kalau kita beli satu harganya berapa, sedangkan kita yang gunakan ada berapa tadi, 16 ya. Tapi ini tidak saya isi, saya defaultkan saja karena tidak akan menggunakan sistematika ekonomiknya gitu. Nah ini ada dua pilihan ya, dan bisa nambah lagi ya. Ini misal 6. Nah nanti maksudnya apa ini? Ini kan KW nya kan kita tadi ada kebutuhan dayanya sudah kita hitung. Panel surya butuh daya 5444,4. Nah ini Homer memberikan pilihan, misal kalau kita pakai 8,2 kW atau 8200, itu nanti biayanya berapa, dayanya berapa, total pengeluarannya berapa gitu. Tapi di sini kita langsung tentukan saja PV-nya 5,4 ya tadi, 5,4 44 atau 5,5 saja ya, 5,5 hanya satu. Dan diingat-ingat, panel surya yang kita pakai itu sistemnya electrical busnya adalah DC. Nah DC kan, DC, karena DC sedangkan beban kita AC ya, ini skematiknya kelihatan, maka kita butuh konverter tadi atau inverter ya. Kalau di sini konverter, pengubah gitu. Maka kita ke pengubah komponennya. Kalau inverter kita pakai konverter ini, pengubah. Ratingnya berapa? Nah tadi udah dihitung ya ratingnya. Nah ini 1500, kita cari ratingnya yang 1500. Ingat satuannya kW ini. Nah ini ada ya, yang kita pakai 2000 biar aman. Komponen will be replaced ya, karena sudah pakai tadi. Oke, kita sudah pakai. Ini ada dua ya, kalau Homer Optimizer ini
ini Homer yang mengkalkulasi bagusnya pakainya berapa. Kalau ini kita pakai aja langsung. Nah, ini kita tetapkan 1,5 ya, begitu. Ini untuk parameter yang lain ya, inverter inputnya berapa, kemudian rectifiernya input berapa. Nah, ini teman-teman bisa pelajari sendiri. Sekarang kita butuh baterai tadi kita butuh sistem yang voltage-nya itu 12 volt. Kita ubah dulu 12 volt. Sekarang untuk kapasitasnya tadi sudah dihitung berapa kapasitasnya, 1200 watt ya, 1200 watt 1,2. Nah, kita pakai ini baterai dengan merek Iron Edition Industrial. Nah, ini banyak sekali ya, supaya kita tahu kalau kita pakainya 1 volt berapa, 2 volt berapa, dan seterusnya. Sizing, kalau string ini kita pakai 1 ya, kalau 2 itu 24, artinya di seri gitu. Kita pakai 1, sistemnya 12 volt. Nah, kalau baterainya tadi jumlahnya berapa? 8, maka kita inputkan di sini 8. Oke, 8 sudah kita inputkan. Ini sudah. Nah, sudah cukup. Ini untuk perhitungannya semua ini sebetulnya kalau ekonomik ya, ekonomiknya ini ekonomik bisa diganti, currency-nya atau mata uangnya bisa kita ganti dengan mata uang kita rupiah gitu. Oke, sudah. Ini sistemnya skala rumahan sudah saya buat. Kemudian ada kita ke constraint. Nah, ini untuk setup ya, setup sistem PLTS kita. As percentage renewable outputnya berapa? Kita nggak menggunakan wind power, tapi kita menggunakan solar power, maka seluruhnya kita bebankan ke solar. Windnya di 0 kan. Kemudian maksimum annual capacity shortage. Ini penggunaan keseluruhan ya, keseluruhan itu berapa persen. Saya menggunakan 100 gitu. Sudah. Ini untuk emission tidak perlu. Nah, ini Homer bisa memprediksi emisinya itu apa aja dan berapa rupiah untuk harga yang dihasilkan satu partikular itu ya. Kalau sudah ya, ini sudah semua sudah, maka kita kalkulasi teman-teman. Kita kalkulasi, Homer akan mengkalkulasi perhitungan kita itu berapa, dayanya itu berapa. Nah, kita klik table. Nanti teman-teman bisa pelajari sendiri ya, keuangannya ini berapa. Ada NPC-nya, net per cost, ada COE, ada operating cost, dan lain sebagainya. Kita klik 2 kali. Nah, ini simulasi hasil kesimpulannya ya. Simulasi hasil kesimpulan. Jadi kita kan pakai ini panel surya dengan merek Fronius dengan tipe sekian. Kemudian baterainya Iron Edition ya, ada 8 buah. Kemudian ini ya, ada Homer Cycle Charging. Homer Cycle Charging itu dia itu untuk mengecas ya, mengecas. Jadi ada di controller ini, dia itu untuk mengecas baterai. Jadi ini otomatis akan ada ketika kita input ke baterai gitu. Apply set point state of charge. Nah, ini persentase buat charge berapa gitu. Homer load following. Ini untuk mensuplai ke beban ya, electric load gitu. Kita kembali ke resultnya tadi, kita klik 2 kali. Nah, kita akan pergi ke electrical atau kelistrikan. Baik,
untuk kelistrikan. Oke, ini ya, ini ada total produksi yang dihasilkan panel surya merek ini itu berapa kWh per tahun. Nah ini ada 8.421 kWh, 8 juta watt hour gitu. Kemudian konsumsinya AC load ya, AC primary load 1000,529 kWh per year per tahun ya, per tahun. Nah ini bener ya, 1532, paling tidak sama ya seperti ini ya, seperti yang kita hitung. Ada excess electricity, ini seberapa besar sistem kelistrikan yang akan kita berikan gitu. Nanti teman-teman bisa pelajari sendiri dan analisis sendiri. Kemudian ke baterainya, ini baterai ya, Edison ini mereknya. Nah baterainya berapa, totalnya 8, string size nya berapa, 1, karena 1 kita pakai 12 volt gitu, maka kita paralel 8 buah baterai itu. Nah kalau di paralel itu tegangannya tetap sama, arusnya berbeda gitu. Nah ini untuk kalkulasi yang lain juga. Sekarang ke panel suryanya. Nah ini outputnya ya, ini bisa teman-teman baca sendiri. Dalam 1 tahun ya, 365 hari, per harinya itu berapa gitu. Oh ini hari sekian, nilainya berapa kilowatt ya yang dikeluarkan oleh panel surya. Nah ini default saja, ini tahunnya belum di setup ya, jadi hanya untuk pertimbangan saja gitu. Kemudian standar ini untuk inverternya, mereknya kan tadi standar gitu. Bisa dibaca sendiri ya, jadi hasil operasi per jamnya itu berapa yang dihasilkan. Kemudian kapasitasnya berapa, tadi kan sudah saya setup 1,5 kW atau 1500 watt. Ini yang lain, dan ini hasil ininya dari Homer gitu ya, begitu Homer. Jadi itu hasil dari percobaan kita. Sekarang kita menuju ke format laporan ya, format laporan. Baik, untuk format laporan ini teman-teman, nanti teman-teman baik yang mengikuti praktikum daring atau luring juga harus membuat dan mengikuti prosedur video yang sudah saya buat tadi untuk bisa dibuat percobaan praktikum gitu. Nah formatnya itu ada A tujuan, B alat dan bahan. Nah tulis lengkap apa saja gitu, dari panel surya, kemudian ada inverter, ada baterai dan lain sebagainya. Kemudian tabel total kebutuhan rumah ya, ini nanti teman-teman silahkan teman-teman cari sendiri minimal 5 beban AC ya, alternating current AC rumahan ya, terserah apa saja, pokoknya jangan sama ya sama praktikan yang lain, biar kita bisa latihan berhitung dan belajar, biar nanti desainnya beda ya. Dihitung seperti tadi ya, kita gunakan tabel ini ya, jadi nggak usah ada estimasi yang 40% tadi, nggak perlu. Kemudian nah ini ditulis ya, total beban selama 1 tahun itu diperoleh dari apa dikali apa, ini ditulis juga nilainya di sini gitu. Kemudian silakan divariasi ya, untuk analisa perhitungan seperti tadi, seperti ini ya, tapi tidak perlu teman-teman buat Excel, tidak perlu,
simple ditulis saja total daya panel surya itu berapa, sama dengan berapa dikali berapa. Nah ini ya, satuannya jangan lupa ditulis, satuan itu penting, jangan lupa ditulis. Nah kemudian teman-teman ikuti ya, semua ada panel surya, ada baterai, ada inverter, ada SCC ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian masuk ke ini simulasi Homer ya. Ini screenshot aja teman-teman, screenshot aja, screenshot skematik dan beban diambil ketika desain sistem rumah sudah siap dikalkulasi pada Homer. Tampilkan screenshot pada seluruh layar bila Homer. Ini skematik dan beban itu teman-teman harus sudah siap seperti ini. Oh sudah siap, ya sudah di screenshot dari sini sampai sini kotak ini ya, gitu. Ini juga screenshot elektrikal itu yang tadi, yang ini ya, ini teman-teman screenshot keseluruhan. Ini juga baterai summary, baterainya mana, baterainya ini. Kemudian PV summary atau panel surya. Nah ini ya teman-teman, ini teman-teman inputkan di sini screenshotnya saja. Kemudian teman-teman analisa ya, silakan dianalisa optimasi yang dilakukan pada Homer Pro pada desain sistem yang telah dibuat. Jadi analisanya itu mengacu pada ini ya. Jadi teman-teman bandingkan antara ini dengan ini. Kalau misalkan ada yang dibandingkan ya, seperti total daya rumah tadi, oh ternyata betul perhitungan Homernya tidak melenceng jauh gitu. Nah ini teman-teman analisa. Dan juga sistemnya atau PLTS itu terdiri dari panel surya, menggunakan sistem bagaimana perencanaan menyusun berapa WP nya. Nah, teman-teman analisa. Kesimpulan ya seperti biasa, kesimpulan deskriptif ya, tidak poin, deskriptif saja gitu. Nah kemudian ada tugas pendahuluan ya teman-teman. Untuk tugas pendahuluan antara praktikum luring dan praktikum daring itu beda. Kalau tugas pendahuluan untuk praktikum luring ya ini tugas pendahuluannya, silakan dilampirkan ya. Tugas pendahuluan di scan tanpa filter dan ditandatangani pada bagian pojok kanan atas disertai nama terang ya seperti biasa. Kemudian pengumpulan tugas pendahuluan disematkan pada akhir laporan. Nah jadi setelah laporan diberikan tugas pendahuluan ini gitu. Ini yang daring ya. Kalau yang luring, nah teman-teman diperoleh dari hasil praktikum luringnya. Nah cukup sederhana, nanti masukkan aja data yang off grid saja ya, yang off grid saja, datanya berapa. Kemudian rating ini ya, ada soal rating komponen penyusun PLTS praktikum, tulis saja berapa ya, panel suryanya pakai merek apa, ratingnya berapa WP, baterainya apa berapa WP gitu. Gambarkan blok diagram dari panel surya off grid dari hasil praktikum luring. Nah, silakan digambar blok diagram, terus silakan analisa ya yang diperoleh di lapangan sederhana gitu teman-teman ya. Untuk pertemuan praktikum kali ini hanya itu teman-teman. Kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan atau kurang jelas, silakan ditanyakan. Dari saya sekian, terima kasih. Saya mohon maaf kalau misalkan ada salah dalam saya menjelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.